الله الرحمن الرحيم بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, puji syukur kita panjatkan kepada Rabbul Alamin yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, di mana di antara nikmat yang paling agung yang didapatkan oleh seorang muslim adalah tatkala Allah Azza wa Jal membimbing langkahnya untuk berjalan di atas jalan kebenaran, untuk berada di atas pemahaman yang hak. Bagaimana tidak, sementara kekasih kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sataftariku ala hadhil ummah," akan berpecah belah umat ini ala 73 firqatan, menjadi 73 golongan. Sintani wa sab'una fil jannah fin nar, di mana 72 golongan dari 73 tersebut mereka diancam di dalam neraka. Wa wahidatun fil jannah, dan hanya satu golongan yang masuk ke dalam surga. Maka kebahagiaan mana lagi, kenikmatan yang mana lagi yang lebih besar melebihi nikmatnya seseorang yang dibimbing oleh Allah Azza wa Jal untuk berjalan di atas kebenaran ini. Karena itu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Azza wa Jal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya kefakihan benarnya di dalam memahami agama yang mulia ini. Kemudian selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau yang suci dan para sahabat beliau yang wajah-wajah mereka dipenuhi dengan cahaya. Demikian pula a'immatul muslimin, para imam-imamnya kaum muslimin yang telah mengikuti mereka dengan baik. Dan semoga salawat serta salam, dan semoga kita pula dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau meletakkan hadis pertama di dalam hadis Arba'in An-Nawawi. Itu hadis yang diriwayatkan melalui jalur
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang akan mendapatkan itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah Azza wa Jal dan karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hijrahnya tersebut adalah hijrah, dihitung sebagai hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia raih atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya tersebut sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata tentang hadis ini. Hadis ini merupakan sepertiga ilmu dan di dalamnya terkandung 70 bab di dalam bab fikih. Subhanallah. Ini adalah hadis yang sangat agung. Tapi pada kesempatan yang mulia ini, kami meminta bimbingan dari Allah Azza wa Jal untuk membahas sebagian kecil saja dari faedah yang terkandung di dalam hadis yang mulia ini berdasarkan perkataan para ulama. Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niat. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala berkata, an-niyat secara bahasa itu bermakna keinginan, kehendak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah." Di antara kalian ada yang menginginkan dunia dan di antara kalian pula ada yang menginginkan akhirat. Dari keinginan inilah sehingga terrealisasilah perbuatan. Kalau dia menginginkan dunia, maka dia mengupayakan apa yang dia inginkan itu agar dicapainya dengan sebuah perbuatan. Jadi ini niat adalah kehendak, keinginan. Sementara secara istilah kata beliau rahimahullahu taala, niat itu terjadi dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama, yakni niat dimaksudkan untuk membedakan amalan yang satu dengan amalan yang lainnya. Untuk membedakan apakah dia sedang melakukan puasa sunnah ataukah dia sedang melakukan puasa karena ada nazar, atau karena dia sedang mengganti puasanya yang luput dari bulan Ramadan, atau puasa-puasa yang lainnya. Nah, yang membedakan ini adalah niatnya. Tata cara pengerjaannya sama, namun yang membedakannya terletak pada niat. Yaitu niat juga bisa membedakan apakah yang dia lakukan ini adalah sebuah kebiasaan atau ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Seperti seseorang yang mandi, apakah dia sedang mandi untuk menyegarkan badannya, membersihkan kotoran yang ada di tubuhnya, atau dia sedang mengerjakan mandi dzunub atau yang lainnya. Nah, yang membedakan ini adalah niat. Ini keadaan yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua kata beliau rahimahullahu taala, an-niat untuk membedakan apakah amalannya yang dia lakukan tersebut ikhlas karena Allah Azza wa Jal
atau karena yang lainnya. Seseorang bisa saja beramal dengan amalan yang sama, tapi bisa jadi di dalam hati mereka, niat mereka beramal itu berbeda-beda. Ada yang ikhlas karena Allah, ada yang ingin mendapatkan pujian manusia. Nah, untuk membedakan hal ini, itu terdapat pada niatnya. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala berkata, niat itu adalah amalan hati, bukan amalan lisan. Dari mana kita ketahui? Ini dia Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Beliau pernah berkata, tidak ada sesuatu yang lebih sulit aku hadapi pada diriku melebihi sulitnya aku menghadapi niatku. Pertanyaannya, kalau niat itu adalah amalan lisan, apakah dia menjadi sulit? Tidak. Sangat gampang kita katakan ikhlas cukup. Tapi perkaranya bukan cukup sampai di situ. Karena niat itu bukan amalan lisan, tapi niat itu ditimbang apa yang bergejolak dalam dada. Apakah yang dia melakukan sesuatu ikhlas karena Allah, atau karena dia ingin mendapatkan pujian? Tergantung apa yang bergejolak di dalam dadanya. Karena itu pula Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis ini, innamal a'malu bin niyat. Hadis ini merupakan timbangan amalan hati. Ini yang pertama. Yang kedua, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dalam hadis yang mulia ini terdapat khabar tentang hukum syar'i, bahwasannya seseorang yang dia dapatkan dari amalannya itu tergantung dari niatnya, bukan tergantung dari besarnya amalannya. Bisa saja seseorang beramal dengan amalan yang besar, tapi niatnya rusak. Maka yang dilihat adalah niatnya, bukan amalannya. Karena itu para ulama seperti Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, beliau pernah berkata, betapa banyak amal yang besar menjadi kecil di hadapan Allah Azza wa Jal karena niat. Dan betapa banyak amal yang kecil menjadi besar di hadapan Allah Azza wa Jal juga karena niat. Jadi seseorang di dalam amalannya itu yang dilihat adalah niatnya. Kalau ikhlas karena Allah, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jal. Tapi kalau dia riya, maka dia tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka'i ani syirki. Aku adalah zat yang sangat tidak membutuhkan, yang paling tidak membutuhkan sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma ya ghairi. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan di mana di dalam amalan tersebut dia mempersekutukan aku dengan selainku, taraktuhu wa syirkahu, maka aku tinggalkan dia, aku berlepas diri darinya dan dari apa yang dia mempersekutukan aku dengannya. Jadi seseorang di dalam amalannya itu tergantung pada niatnya. Wallahu taala alam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kemudian pada potongan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Maka barang siapa
yang hijrahnya karena Allah dan karena mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka hijrahnya itu menjadi hijrah yang benar. Dan barang siapa yang hijrahnya itu dia maksudkan karena ada dunia yang ingin dia raih, atau karena ada wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu yang dia dapatkan dari hijrahnya tersebut sesuai dengan apa yang dia niatkan. Berkata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, hijrah secara umum adalah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Secara umum, seseorang yang meninggalkan kemaksiatan menuju kepada jalan ketaatan, ini disebut hijrah secara umum. Seseorang yang mencari teman yang lebih baik, meninggalkan teman yang buruk, ini pula hijrah. Makna hijrah secara umum, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiruna man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Sementara hijrah dalam makna yang khusus, kata beliau rahimahullahu ta'ala, adalah al-intiqal min baladi syirki ila baladil Islam. Berpindah dari negeri kekufuran, dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Sebagaimana hal ini telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, di mana beliau berhijrah dari negeri Mekah sebelum terjadinya Fathul Mekah. Negeri itu dihuni oleh orang-orang musyrikin, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berhijrah menuju Madinah. Nah, barang siapa yang melakukan hal ini semua, apakah dia melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan menuju kepada ketaatan, itu karena Allah, maka hijrah menjadi benar. Tapi kalau hijrahnya semata-mata mengharapkan dunia, yang dia inginkan dari hijrahnya tersebut ingin dunia, dia melihat di suatu pengajian orangnya banyak, sementara dia seorang pedagang. Nah, dia maksudkan datang pengajian semata-mata agar dagangannya laris. Semata-mata itu, dia tidak mengharapkan akhirat. Yang dia harapkan semata-mata dunia. Atau dia datang pengajian karena dia ingin menikahi seorang wanita, itu saja yang dia niatkan. Maka sebagaimana hadis ini, hijrahnya tersebut sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dia tidak mendapatkan kelak di hari akhirat kecuali sebatas apa yang dia niatkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, maka kata Allah Subhanahu wa taala, akan kami beri dia sebagiannya saja. Akan tetapi kelak di hari akhirat mereka tidak mendapatkan bagiannya sedikit pun. Dia tidak mendapatkan bagian sedikit pun. Seperti apa yang viral, seorang ustadz yang diustadkan itu mengeluarkan dalil-dalil dari Al-Quran, memotivasi manusia untuk bersedekah. Sedekah 1 juta akan datang 10 juta. Sedekah motor akan dibalas mobil. Termasuk hal ini. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Kelak di hari akhirat mereka tidak mendapatkan bagiannya sedikit pun. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Terlebih bagi kami pribadi, lebih dan kurangnya kami minta maaf. Hanya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma
Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirud da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.